Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channelnya Mom Love. Buat para orang tua yang sedang bingung cari-cari info mengenai sekolah yang tepat buat anaknya, pas banget nih. Kali ini saya mau sharing pendapat saya, pengalaman saya menyekolahkan anak di Bimba AIUEO. Kalau mau tahu detailnya, simak terus ya. Thank you for still watching my video. Jadi waktu itu saya juga sama ya, pusing, bingung, cari-cari sekolah yang kira-kira cocok buat anak saya. Sebenarnya saat itu anak saya sudah saya masukin ke PAUD dekat-dekat rumah. Maksudnya sih buat sosialisasi, belajar bernyanyi, bermain, ya seperti itu aja kan kegiatannya. Tapi lama-kelamaan saya pengen sesuatu yang lebih serius ya, tanda kutip lebih serius gitu, nggak hanya main-main aja. Nah akhirnya saya mulai cari-cari info, browsing-browsing mengenai kira-kira sekolah yang pas buat anak saya kayak gimana ya. Nah kadang-kadang saya juga nggak cuma browsing tapi datang langsung atau tanya-tanya langsung kayak ke tempat TK, ke tempat kegiatan belajar seperti itu yang lumayan capek ya. Tapi memang kadang-kadang kita perlu datang langsung. Kalau kita hanya sekedar baca di internet atau sekedar tanya ke orang, itu kadang-kadang membingungkan atau kita belum jelas, belum tahu kebenarannya, makanya mau nggak mau ya kita harus visit langsung. Akhirnya saya tahu info mengenai si Bimba ini dan mulailah saya tanya-tanya, datang langsung, ngobrol, kira-kira bagaimana pola pendidikan mereka. Nah akhirnya saya coba untuk masukin anak saya ke Bimba AIUEO. Sekarang anak saya yang kedua juga sekolah di Bimba AIUEO. Nah, dari pengalaman ini saya mau share ada beberapa poin penting yang mungkin bisa jadi pertimbangan para orang tua untuk memilih Bimba AIUEO. Sesuai dengan namanya, Bimba, bimbingan minat baca. Jadi mereka itu memang punya visi bagaimana caranya menumbuhkan ketertarikan atau keinginan anak buat belajar membaca, bisa membaca. Jadi memang nggak dipaksakan. Malah saya punya pengalaman kalau anak misalnya sudah nggak mood atau kadang-kadang kan pagi-pagi ada aja ya ngambek, nangis-nangis, akhirnya anak jadi nggak mood. Malah gurunya itu menyarankan atau malah tidak membolehkan anak untuk masuk Bimba karena katanya percuma kalau di rumah saja sudah tidak mood atau ngambek atau nangis, nah dia nggak akan bisa belajar, sampai di Bimba juga nggak akan mood dan akhirnya nggak bisa belajar secara efektif. Makanya di Bimba ini memang belajarnya itu tidak dipaksakan. Jadi misalnya dalam satu kelas itu ada 3 orang anak. Nah modul belajar mereka itu bisa beda-beda disesuaikan dengan kemampuan anak. Karena kalau anak itu kan kadang ada yang bisa belajar cepat, ada yang butuh banyak latihan. Nah makanya modulnya juga disesuaikan. Misalnya ada anak yang sudah bisa membaca satu kata, nah sedangkan anak yang lain itu sudah bisa membaca satu kalimat. Jadi gurunya itu nggak menyamaratakan semuanya itu harus belajar modul yang sama. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Di Bimba itu bisa dibilang belajar semi private karena gurunya itu nggak boleh mengajar lebih dari 4 orang anak. Nah ini sebenarnya merupakan keuntungan sih buat orang tua karena kalau belajarnya nggak terlalu banyak orang anak kan jadi lebih maksimal, jadi lebih efektif. Tahu sendiri kan kalau anak-anak usia prasekolah yang masih balita itu kan paling susah ya. Kita butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Nah makanya di Bimba punya kebijaksanaan ini. Untuk waktu belajar itu ada beberapa pilihan, bisa 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau setiap hari sesuai dengan kebutuhan anaknya. Misalnya itu hari Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah itu kita bisa pilih waktu yang kira-kira sesuai dengan kita. Untuk waktunya itu belajarnya cuma 1 jam. Karena menurut mereka anak-anak itu cuma bisa belajar secara efektif dalam waktu 1 jam. Lebih dari itu mereka pasti bakal bosen, nggak konsentrasi. Nah udah deh mulai kemana-mana, jadi nggak fokus lagi buat belajarnya. Makanya di Bimba itu belajarnya cuma 1 jam. Nah keuntungan lain itu kalau seandainya anak kita nggak masuk karena sakit atau ada keperluan lain, itu harinya bisa diganti. Misalnya Senin nggak masuk, nah kita boleh ganti hari lain tuh Selasa atau sesuai dengan kesepakatan
dengan gurunya. Nah, saya pikir untuk waktu ini sangat fleksibel, menyesuaikan dengan anak. Jadi, keuntungan juga buat orang tua kan? Untuk metode belajar di Bimba, mereka menggunakan metode fun learning. Maksudnya itu belajar dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya itu dengan cara bernyanyi atau menggunakan modul-modul yang menarik. Nah, biasanya modul-modul ini menggunakan gambar-gambar yang berwarna atau gambar-gambar yang disukai anak-anak. Selain itu, mereka juga tidak hanya full belajar, tapi seringkali guru-gurunya itu mengajarkan kata-kata dengan cara bernyanyi. Nah, entah bagaimana cara ini menurut saya efektif karena secara tidak langsung anak-anak jadi merekam kata-kata yang dinyanyikan oleh guru-gurunya itu. Nah, untuk metode belajar insya Allah akan saya bahas di video yang lain ya. Menurut saya, kelebihan lain kalau kita menyekolahkan anak di Bimba adalah karena Bimba ini banyak cabangnya. Kita bisa dengan mudah menemukan cabang Bimba di sekitaran rumah kita. Coba deh, Moms bisa Google di Maps mengenai Bimba, pasti akan menemukan cabang Bimba yang terdekat di lingkungan rumah kita sendiri. Ya, mirip-mirip dengan Indomaret lah ya. Intinya dengan kedekatan ini otomatis kita akan merasa lebih aman karena menyekolahkan anak di lingkungan rumah kita sendiri. Selain itu, untuk waktu antar jemput relatif lebih cepat kan? Jadi kita bisa punya banyak waktu untuk mengerjakan hal lain. Nah, ini nih poin yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan masalah biaya. Untuk belajar di Bimba, biaya per bulannya itu bisa saja bervariasi antara satu Bimba dengan Bimba yang lain. Sebagai contoh, di Jakarta saat ini biayanya itu sekitar 350.000 sebulan untuk masa belajar 3 kali seminggu. Tapi di tempat lain bisa saja beda karena Bimba itu punya kebijaksanaan lain mengenai kepemilikan. Ada yang punya yayasan langsung, ada juga yang franchise. Nah, biasanya yang franchise ini punya fasilitas yang berbeda. Bisa jadi tempatnya itu lebih bagus, gedungnya, atau parkirnya lebih memadai, dan sehingga hal itu berpengaruh ke biaya Bimba per bulannya. Tapi jangan khawatir, hal itu tidak mempengaruhi metode belajarnya. Jadi hanya fasilitasnya saja. Tinggal bagaimana kemauan kita dan kemampuan kita mau pilih yang mana, Mams. Selain beberapa poin yang sudah saya bahas tadi, ada hal lain yang ingin saya bagikan juga. Di antaranya informasi mengenai bahwa Bimba ini merupakan tempat belajar umum. Artinya di Bimba ini tidak menitikberatkan pada satu agama tertentu. Memang kegiatannya ini hanya berfokus untuk bagaimana mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi sama sekali nggak ada pelajaran agamanya ya. Nah, selain itu, karena fokusnya ini di Bimba nggak banyak kegiatan sosialisasi seperti di TK. Kalau di TK kan banyak jalan-jalan, karya wisata, atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bermain. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan orang tua apakah sekolahnya cocok untuk anaknya. Kenapa sih saya memilih Bimba? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena untuk saat ini, mau nggak mau, suka atau nggak suka, salah satu syarat utama untuk bisa masuk sekolah dasar itu ya bisa menulis dan membaca. Makanya mau nggak mau kita harus mempersiapkan anak kita untuk bisa masuk sekolah dasar kan. Selain itu, mengapa saya memilih Bimba? Karena saya nilai Bimba itu nggak terlalu memforsir anak ya. Belajarnya juga nggak terlalu lama, waktunya juga fleksibel, jadi nggak bikin anak bosen atau merasa terlalu dieksploitasi dalam hal belajar. Nah, itu sih yang menjadi pertimbangan saya mengapa saya memilih Bimba sebagai tempat belajar anak-anak saya. Mungkin ada para orang tua yang berpikir, ya sayang dong ya nggak ada pelajaran agamanya. Ya memang karena di Bimba ini cuma menitik beratkan pada pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Tapi kalau saya menyiasatinya, saya tetap menyekolahkan anak di TPA dengan mengambil kelas sore atau kelas di luar dia belajar Bimba. Nah, hal ini sebenarnya juga berpengaruh positif buat anak karena selain belajar di Bimba, dia juga punya lingkungan belajar lain di TPA. Otomatis dia punya teman baru, guru baru, dan juga menambah variasi dia dalam belajar, dan dia juga bisa lebih bersosialisasi dengan teman-teman yang lain.
Itu aja yang bisa saya sharing mengenai pengalaman saya menyekolahkan anak-anak saya di Bimba AIWO. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum.